Hari ini kita akan belajar untuk mengupas, menguliti, membongkar, menyelidiki Wahyu pasal 13. Saya percaya hampir semua kita yang mengaku Kristen, murid Tuhan Yesus, itu tiap kali mendengar kata kitab Wahyu, ya 90% arah pikiran kita itu pasti pada 3. 1. Antikris, 2. Akhir zaman, 3. Menakutkan, mengerikan. Saudara, saya berkata ya, setan sangat berhasil menipu gereja dengan kebodohan yang sangat bodoh. Ketika brosurnya ini saya share ke beberapa grup saya, dan itu yang muncul. Apalagi bagian saya hari ini Wahyu 13. Sudah dianggap angka sial. Lalu di pasal 13 kitab Wahyu ini justru ada angka 666. Wah, makin lengkap kacaunya. Mau saya pakai istilah itu. Terus terang saudara, saya hampir nggak bisa menahan kemarahan saya ketika kitab Wahyu, kitab yang luar biasa, kitab yang memberi harapan buat gereja dan dunia, itu diacak-acak, dicungkir balikkan, dikacaukan, dirusak oleh si setan itu. Ini kemarahan saya. Saya harus tahan. Akhir tahun 70-an, antara 78, 79, itu pertama kali Roh Kudus hadir dalam hidup saya secara jelas untuk melihat kitab Wahyu dari sudut pandang Tuhan Yesus sendiri. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tidak sedikit teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah yang mengkhotbahkan akhir zaman, itu enggak setuju dengan pendapat saya. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja menganggap saya sesat. Saya terima. Karena sudut pandangnya beda. Kita lihat ya, perang yang terjadi Rusia Ukraina belum selesai, sudah mau masuk tahun ketiga ini. Sekarang Hamas, Hizbollah, Iran ya, lalu Israel, perang memang mengerikan. Tapi tolong jawab pertanyaan saya. Silakan saudara tulis yang di Facebook, Instagram, Zoom. Ya, perang ini. Saya tanya begini. Tidak ada orang yang setuju dengan perang. Tidak ada orang yang bisa senyum-senyum bangga dengan perang, apalagi dengan korban yang begitu banyak. Tapi saya ingin tanya kepada saudara. Kalau saudara itu adalah pemegang saham, saudara adalah anggota dari sebuah konsorsium para penjual senjata, atau saudara punya saham di pabrik senjata. Maaf saya beri contoh negatif, tapi ini supaya mencuci otak kita dari doktrin yang salah,
selama ratusan tahun tentang cara pandang yang salah terhadap kitab Wahyu. Sekarang jawaban saudara apa? Kalau saudara adalah pemegang saham dari pabrik-pabrik senjata, saudara adalah sekelompok orang yang terlibat dalam urusan dagang dengan pabrik senjata. Saudara melihat perang itu bagaimana? Tolong jawab dong. Oke, ada yang jawab pasti setuju, senang, dapat untung. Nah, jadi untung besar dari Illinois. Ini masalahnya. Duit, betul, sebagai keuntungan, benar. Wah, ngeri sekali. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara seperti saya diajak oleh Tuhan Yesus di akhir tahun 70-an dalam melihat konsep kitab Wahyu dari sudut pandang yang laris-laris katanya. Betul, laris, betul. Kalau saudara ada di kelompok orang yang punya pabrik senjata, oh laris, betul sekali, laris, untung besar. Nah, sekarang saya ingin saudara melihat kitab Wahyu dari yang punya Wahyu itu sendiri. Nah, saya percaya kalau saudara, woi anak saya dari Tuban Kampung, kalau saudara ada di pihak Tuhan Yesus, posisi berdiri kita di posisinya Tuhan Yesus, dan mempelajari kitab Wahyu, maka saudara akan menemukan antusias, semangat membaca dan menyelidiki kitab Wahyu. Apalagi Wahyu pasal 13. Sebetulnya Koden mau tanya ke Ayu ini loh. Apakah ini kebetulan urutannya sampai Wahyu 13 lalu Koden bisa? Ya, tapi kok usah dijawab ya Ayu. Atau memang Ayu dan saudara-saudara kelompok Osaka itu menentukan supaya Koden bahas kitab Wahyu 13. Ya, saya nggak perlu jawaban. Cuma dengan saya mengajukan pertanyaan ini supaya saudara yang masih punya konsep yang salah tentang kitab Wahyu, karena saudara berdiri di pihak korban perang, ngerti ya? Pihak korban perang, ya orang-orang Palestina khususnya nggak menyetujui perang ini. Tapi buat orang yang ada di konsorsium pabrik senjata, perang itu menguntungkan. Dan mereka harap perang itu nggak selesai-selesai supaya terus laku senjata-senjata itu. Maka itu masih ingat, gara-gara akhir tahun 70-an itu, Roh Kudus memasukkan sebuah kebenaran di hidup saya. Kalau boleh saya ingin punya jalur bicara kepada para pemimpin dunia, kepala-kepala negara di dunia. Stop membicarakan perdamaian dunia hanya di sebuah konferensi, duduk-duduk di meja pakai mikrofon. Stop, nggak ada gunanya. Kenapa? Setelah Roh Kudus mengajak saya melihat kitab Wahyu dari sudut pandang Tuhan Yesus, si Wahyu itu sendiri, maka saya mau berteriak kepada para pemimpin bangsa-bangsa, stop bicara perdamaian dunia. Kenapa? Kalau kalian setuju menutup pabrik senjata, maka dunia aman dengan sendirinya. Nggak usah dibuat konferensi, nggak usah dibuat rapat-rapat perdamaian dunia. Wih, itu biayanya besar loh saudara. Kedatangan presiden-presiden, kepala-kepala negara
yang hadir di konferensi-konferensi internasional seperti itu, biayanya itu nggak kira-kira mahalnya. Apalagi yang presiden, namanya Presiden Amerika Serikat, itu paling mahal biaya keamanannya. Presiden Putin sama mahal keamanannya. Presiden-presiden negara lain mahal. Bayangkan untuk mendatangkan mereka saja sudah keluar duit segitu banyak. Belum lagi keamanan di gedungnya, belum keamanan, sudahlah. Ngerti ya maksud saya? Jadi saya jengkel lihat mereka. Ngapain kamu cuma duduk-duduk bicara damai, berunding sini, berunding situ? Kenapa sih kalian nggak mau sepakat tutup pabrik senjata, selesai? Kan nggak semudah itu. Nah, ayo hari ini, kalau ada yang masih ketakutan melihat kitab Wahyu, ayo sekarang kita pindah posisi. Berdirilah di tempat Tuhan Yesus berdiri, maka saudara akan melihat kitab Wahyu sebagai kitab yang sangat indah. Begini gambaran saya untuk yang masih takut dengan kitab Wahyu. Kalau Kejadian ayat 2, pasal 2, ya, awal-awal penulisan Kejadian 1, Kejadian 2, itu ada taman yang indah, namanya Taman Eden. Ngerti ya? Ternyata saudara, di akhir penulisan firman, maka ada kitab namanya kitab Wahyu. Ternyata kalau saudara sudah sempat bisa berdiri di posisi Tuhan Yesus berdiri, ternyata melihat kitab Wahyu itu justru seindah Taman Eden. Di 2 pasal pertama Alkitab itu ditulis. Bayangkan. Nah, itu yang saya dapat tentang kitab Wahyu. Sangat indah. Maka itu sampai hari ini kalau saya membaca kitab Wahyu, tidak saya temukan sedikit pun kegentaran, ketakutan, kengerian. Tidak. Karena saya menemukan Taman Eden di situ. Karena memang kitab Wahyu itu luar biasa indahnya. Nah, saya harap yang masih punya konsep yang salah, ketakutan melihat kitab Wahyu, bertobatlah hari ini. Ya, coba ikuti. Ya, 2 jari saudara, jari ibu jari dan telunjuk gabungkan, ya, letakkan di pelipis kanan kita. Anggap aja ada tombol di pelipis kanan kita, terus putar, klik dalam nama Yesus. Maka saudara akan melihat kitab Wahyu itu indah. Bayangkan saudara, maaf, begitu jahatnya para pengkhotbah akhir zaman yang membuat kitab Wahyu jadi kitab yang menakutkan. Coba tanya anak-anak muda yang umurnya 20-an. Kalau diajak baca kitab Wahyu, dengar khotbah tentang kitab Wahyu, rata-rata mereka menolak. Dan alasan terbesar mereka belum menikah, Om. Nah, itu kan gak ada hubungannya kitab Wahyu dengan pernikahan kalian. Kenapa sampai punya konsep seperti itu? Ya karena salah khotbah. Salah berdiri melihat kitab Wahyu itu. Wih, ngeri. Oke. Tadi kan saya bilang 3 hal. Begitu orang yang posisi berdirinya salah, ketika diajak diskusi membicarakan kitab Wahyu, kenapa langsung muncul 3? 1, antikris. 2, penderitaan, aniaya. 3, mengerikan, menakutkan, bencana-bencana terjadi, tanda 66 dan sebagainya. Nah, saya katakan lagi, setan berhasil membuat gereja jadi penakut dan goblok karena salah melihat kitab Wahyu.
Memang ada, apalagi di pasal 13 itu ada 2 perikop, menakutkan. Nah, saya tanya dulu, coba jawab. Ya, wah ini cucu saya nulis, bentar. Dulu kalau baca kitab Wahyu harus lampu terang banget dan harus ditemani. Itu karena takut. Ya. Oke, makasih Daryl. Oh, pasal kamu jujur seperti itu. Nah, saya tanya, tolong jawab. Tolong jawab. Bukankah 99, sekian persen? Oh mama, oh ya udahlah, karena pakai namamu deh. 99, sekian persen. Pengkhotbah tentang kitab Wahyu atau pengkhotbah akhir zaman yang posisi berdirinya salah. Yakin yang dikhotbahkan 99% tentang kitab Wahyu itu pasti antikris. Itu yang buat saya marah. Sangat menyakiti hati Tuhan Yesus. Nah, ini pertanyaan saya. Menurut saudara, figur sentral, tahu, key person, pusat pribadi yang dibahas tentang akhir zaman. Ini sekarang nggak cuma kitab Wahyu, pokoknya tentang akhir zaman. Tolong jawab saya ingin saudara nulis. Menurut saudara, figur sentral, pribadi utama yang harus kita bicarakan tentang akhir zaman dan kitab Wahyu, itu Tuhan Yesus atau antikris? Jawab dulu tolong. Ayo nulis cepat, saya tunggu. Iya jelas Tuhan Yesus. Betul. Ayo yang lain nulis. Siapa? Figur sentralnya itu siapa? Ya Tuhan Yesus sebagai Raja segala raja. Ayo. Tolong jawab. Yang Instagram, Facebook. Siapa? Iya harus Tuhan Yesus. Bukan antikris goblok. Iya, dari New York. Iya betul nak. Tuhan Yesus. Dari Illinois. Tuhan Yesus. Dari Bandung. Betul. Dari Jerman. Dari kota Gießen. Tuhan Yesus. Melbourne, kamu di mana itu? Iya Tuhan Yesus. Oke cukup. Iya jelas Tuhan Yesus. Nah. Saudara sadar nggak? Si kunyuk itu berhasil membelokkan yang harusnya Tuhan Yesus yang nomor 1 diagung-agungkan, ditinggikan, karena itu figur sentral tentang akhir zaman. Ternyata, Ale, terima kasih Papa, kamu hadir nak, nanti Papa telepon habis ini. Ternyata setan berhasil membodohi gereja, memanipulasi. Akhirnya antikris lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Ini kan kurang ajar betul. Harusnya Tuhan Yesus. Oke, setuju ya? Lanjut. Nanti akhir tahun ini antara Oktober November ada pilkada di Indonesia. Ya sekian ratus kabupaten dan kota madya dan provinsi akan memilih kepala negara. Jadi milih bupati, milih gubernur, milih wali kota di akhir tahun ini. Setelah pemilu Februari yang lalu. Nah sekarang saya ajak saudara mikirkan ini. Kalau ada yang nggak percaya, nggak apa-apa. Ya, saya tidak minta persetujuan saudara semua, tapi ini iman kepercayaan saya. Ternyata bicara akhir zaman dan mempelajari kitab Wahyu, setelah saya diajak pindah posisinya oleh Tuhan Yesus, ternyata akhir zaman dan kitab Wahyu itu artinya dunia sedang mengadakan pemilu untuk memilih raja atau presidennya
dunia. Nah, bayangkan. Dan pemilu besar-besaran ini, karena ini pemilu internasional, kandidatnya ada dua. Satu jelas Tuhan Yesus. Dua itu si setan itu. Dengar ya. Lagi sekali, yang nggak bisa setuju nggak apa-apa, tapi jangan keluar ya. Dengar sampai selesai. Kalau saya tanya, jadi saudara sebagai orang-orang percaya, anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, dari dua kandidat ini, saudara milih siapa? Ini pertanyaan konyol dan aneh. Saya tahu jawabannya. Ya jelas dong, semua kita akan memilih Tuhan Yesus dari dua kandidat itu. Ya toh? Nah, tapi kenapa yang muncul antikris? Dikit-dikit antikris, dikit-dikit antikris. Katanya Tuhan Yesus. Maaf, aneh. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, karena khotbah yang salah. Karena si pengkhotbah akhir zaman itu posisi berdirinya di pihak yang kalah perang. Maka itu ketakutan. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pilih saya dari sedikit hamba-hamba Tuhan yang bisa mengerti hati Tuhan tentang akhir zaman dan kitab Wahyu. Saya salah satu dari yang sedikit dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Apalagi saat ini kita akan membongkar Wahyu 13. Ada dua perikop. Siap ya? Jadi sudut pandangnya berubah. Bukan ketakutan tentang antikris, bukan ketakutan tentang aniaya. Ada 6 kuda hitam, merah, hijau, kuning, nggak tahu apa lagi, saya nggak apalah. Karena itu nggak penting buat saya. Tapi saya lebih suka bicara tentang Yesus Kristus yang akan jadi Raja. Oke, saya baca ya. Oh, ada yang bilang dari Jogja, khotbah antikris. Sebentar, ini komen bagus. Khotbah antikris ya itu lebih dramatis dan menghasilkan angpau lebih banyak. Kurang ajar betul. Maaf. Oke ya. Kita lihat 3 ayat ini dulu di kitab Wahyu. Yang pertama Wahyu 1 ayat 6. Ayo kita lihat. Wahyu 1 ayat 6. Oke ya. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Keren saudara. Oh, terima kasih Bapak. Kepada saudara Osaka, FWF, Wahyu, terima kasih. Kalian milih Koden untuk membahas Wahyu 13. Terima kasih. Dan yang telah membuat kita, saya baca dengan betul karena terjemahan baru Indonesia salah. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Coba Filipus carikan yang terjemahan Indonesia ini yang katanya menjadi raja-raja, bukan menjadi suatu kerajaan, beda. Imam-imam PS. Nah, lihat itu. Oh, TSI ayat 5 TSI. Oh. Bukan, TSI-nya ayat 5 Filipus. Kalau MELT jelas ya, saya baca MELT dulu. Serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan dan bagi Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan kekuasaan untuk selama-lamanya. TSI-nya mulai ayat 5 Filipus. Jadi kita ini raja-raja dan imam-imam saudara. Masa raja diajak perang kok melarikan diri? Raja Kacwa itu, maaf. Ya. TSI. Raja itu nggak penakut. Dan dari Kristus Yesus yang selalu dipercaya dalam seluruh kesaksiannya tentang Yahweh Allah. Dialah
Yang pertama, oke, terima kasih Filipus, langsung aja ya. Dengan demikian, dia, salah juga ini. Dengan demikian dia sudah menjadikan kita warga kerajaan, bukan menjadi raja-raja. FYI-nya Filipus coba. Jadi bukan menjadi satu kerajaan, tidak, menjadi raja-raja. Ayo cepat Filipus, FYI-nya. Oh iya, 1 ayat 6 ya. Sabar. Ayat 6, FYI-nya. Oh sama. Menghimpunkan kita ke dalam kerajaannya. Oke, nggak apa-apa. MELT tadi ya, yang saya suka terjemahnya. Menjadikan kita ini raja-raja. VMD sama tadi ya. Oh, bentar. Ya, cukup sampai situ. Ini ayat yang pertama. Jadi jelas saudara dan saya, atau bahasa Inggrisnya, ada nggak terjemahan lain bahasa Inggris, Filipus? Bukan berarti terjemahan yang lain salah, tidak. Supaya lebih kuat saja kita. NLT. Oh, His Kingdom. Amplified. Bukan. New King James. His Kingdom, bukan ya. As Kings. Oke. Nggak ada the message. Ya, Kingdom. Memerintah. Oke. Pokoknya kita ini dijadikan raja-raja dan imam-imam bagi papanya dan bagi Tuhan Yesus. Ayat yang kedua. Wahyu 5 ayat 10. Ya. Ini loh, jadi akhir zaman itu menyenangkan saudara. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Ya, ada yang komen. Ada yang tambahkan, gara-gara khotbah antikris dari tahun 1997 akhirnya sangat mempengaruhi, melangkah, semua jadi takut ini, takut itu. Puji Tuhan, adanya pandemik baru komitmen semuanya Tuhan Yesus memegang kendali. Amin. Oi, hamba Tuhan dari Maesan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Nolvi. Haleluya. Ya. Nah, sama lagi terjemahnya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, bukan. Menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Dan raja-raja dan imam-imam itu akan memerintah sebagai raja di bumi. MELT-nya ya, supaya sama. MELT ya. Dan engkau telah, bukan akan, menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Wih, keren sekali. Nah, jadi begini. Inti dari pemberitaan penulisan kitab Wahyu bahwa gereja akan memerintah sebagai raja di bumi bersama dengan raja segala raja. Itu intinya ya. Oke. Nah, sekarang ayat ketiga. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Ini ayat yang ketiga. Kan saya tadi bilang ada 3 ayat pertama dari kitab Wahyu untuk menyegarkan cara kita berpikir bahwa akhir zaman itu indah, akhir zaman itu menyenangkan. Kitab Wahyu itu seperti kitab Taman Eden yang indah sekali. Karena saudara dan saya akan diajak memerintah sebagai raja, bukan di kecamatan ini, kelurahan itu, bukan di bumi. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Ingat, memang ada 7 malaikat yang memberitakan tentang kengerian yang setan buat. Memang lagi sekali, betul. Tapi nggak perlu takut.
Sebab malaikat yang terakhir. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Saya yakinkan saudara, 6 malaikat pertama itu beritanya menakutkan semua. Enggak apa-apa. 6 malaikat pertama, kata meniup sangkakala itu membawa berita, ya. Masih ingat zaman kerajaan dulu? Ya, begitu raja negara mengumumkan pengumuman, maka dengan berkuda para pemberita ini ke wilayah-wilayah tertentu, lalu sebelum dia membacakan maklumat, ya tulisan raja, pasti trompet, untuk apa? Hei, kumpul semua penduduk, kumpul, dengar. Dulu kan belum ada internet, belum ada sosial media, jadi pakai trompet supaya orang datang. Nah, itu arti sangkakala, ya. Jadi jangan bayangkan di langit sana tiba-tiba malaikat datang tiup trompet, enggak saudara, enggak. Pokoknya ada alarm, ada tanda, dengar, ada pengumuman. Nah, 6 malaikat pertama itu memang menakutkan beritanya. Percaya nggak kalau saya katakan kalimat ini? Daripada kita ketakutan tentang berita 6 malaikat yang pertama, toh ada malaikat yang terakhir, yang ke-7. Dan ternyata berita dari malaikat yang ke-7 ini sangat positif. Dan ini yang merubah pola pikir saya, yang tadinya saya pun kacau dan rusak. Seperti hampir semua gereja ketika mendengar khotbah akhir zaman, isinya ketakutan, kegentaran, kengerian. Tapi sejak akhir 70-an, antara 78, 79 itu berubah konsep saya. Mendengar berita akhir zaman, baca kitab Wahyu, itu menyenangkan. Nah, ini salah satu dari 3 ayat yang saya katakan. Jadi saya harap saudara setuju ya. Kalau memang 6 malaikat yang pertama beritanya menakutkan, itu betul karena tertulis. Kenapa kita nggak mempercayai yang terakhir? Betul tidak? Jadi walaupun ada kerusakan-kerusakan di 6 malaikat yang pertama, tapi kalau malaikat ke-7 yang terakhir beritanya begitu indah dan menyenangkan, ya sudahlah. Yang terakhir saja kita dengerin. Yang pertama, 6 pertama biar lewat aja. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Aduh, terjemahnya ini kurang tepat. Saya sudah malam di sini, ini istri saya sudah tidur, anak saya 2 sudah tidur, jadi saya nggak bisa kencang. Kalau ini siang, saya teriak, terdengar suara-suara gegap gempita, suara rame ribut di dalam surga. Kenapa ada suara ribut? Karena ini proklamasi kemenangan yang sudah lama Tuhan tunggu. Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Yahweh kita. Itu jelas Yesus. Dan Dia yang diurapinya, Kristus. Lalu 2 pribadi ini menyatu, kan tadinya jamak Tuhan kita dan yang diurapinya. Akhirnya bersatu menjadi tunggal, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, inilah salah satu ayat yang membuat saya semangat kalau saya mempelajari, membaca kitab Wahyu, bahwa saudara dan saya akan dibawa menuju kemenangan yang luar biasa. Lalu kita akan memerintah bersama dengan raja segala raja di bumi. Bukan untuk sebentar, sekian tahun, tapi untuk selama-lamanya. Dari Serpong, pemilu interdimensi roh dan daging. Amin, Mary. Nah, apa nggak semangat? Nah, di kitab Wahyu pasal berapa? Pasal 7, aduh sayang saya. Di
Di kitab Wahyu pasal 7, coba cari Filipus, yang ada ayat berbunyi, nanti ketika malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Tolong saya kok jadi lupa. Saya nggak ada Alkitab di sini, maaf. Gini, ada salah satu ayat, kalau nggak salah Wahyu 7 atau Wahyu 10. Ada kalimat berbunyi demikian. Tunggu, malaikat ketujuh akan meniup sangkakalanya. Nah, itu belum. Tapi malaikat ketujuh itu akhirnya kita ketemu di Wahyu 11 ayat 15. Ada nggak coba Wahyu 7? Carikan itu. Di mana ini? Ada Wahyu 7. Tunggu berita dari iya. 4 malaikat terus. Ini ngeri semua ini beritanya. Oke, terus lagi Filipus. Terus. Iya, pelan-pelan Filipus, pelan-pelan. Papa harus, jangan goyang-goyang dulu. Bukan naik lagi, coba naik lagi. Kalau ada yang bisa bantu saya cepat, yang di Instagram, Facebook. Malaikat yang ketujuh. Oh, enggak ada, sudah habis ya. Coba Wahyu pasal yang ke-9. Coba ya, maaf. Maaf saya lupa ini. Ada? Tunggu berita dari malaikat yang ketujuh. Bisa pada tidur semua ini, saya enggak ketemu Alkitab, maaf. Ada ayat berapa? Tolong saya. Wih, dari Belgia juga hadir, puji Tuhan. Ya. Ya, ada yang tanya, siapa malaikat ketujuh? Ya pokoknya utusan Tuhan. Kita nggak bisa tahu, Arif. Ketemu nggak? Wahyu berapa itu ya? Wahyu 8. Oke, ayat berapa? Makasih Hartono. Oh, Wahyu 7. Ya, coba. Ayat berapa kira-kira? Materai ke-7. Pelan-pelan. Bentar ya. Tunggu ya Heri, ntar Papa jawab. Wahyu 10 ayat 7. 10 ayat 7. Ya, coba Filipus, Wahyu 10 ayat 7. Oke, ada yang tanya sambil saya baca. Sebenarnya apakah salah kalau kita tidak terlalu memikirkan soal akhir zaman, tapi tetap fokus saja menghidupi firman-firmannya, dan juga fokus pada janji-janjinya hari demi hari. Nanti Papa jawab ya. Oke, terima kasih. Tadi suara perempuan, siapa memberitahu? Ini dia, Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ayo saya tanya, menantikan nggak kita? Menanti nggak? Karena dinubuatkan bahwa nanti kalau malaikat ketujuh akan memberikan beritanya, maka genaplah keputusan rahasia. Wih, ini keren sekali. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan dimeteraikan oleh Yahweh Tuhan sendiri. Tapi akan dibuka keputusan rahasia itu asal malaikat ketujuhnya itu muncul. AYT, terima kasih. Tetapi pada masa bunyi malaikat ketujuh, ketika ia hendak meniup trompetnya, maka tergenaplah rahasia Tuhan seperti yang ia sampaikan kepada para hambanya, para nabi.
Ini yang harusnya kita tunggu. Jadi pertama kali saya dapat ini, saudara, sebelum lanjut ke Wahyu 11 ayat 15 tadi. Wih, saya tuh cari kapan ini, di mana ayatnya yang membuat malaikat ketujuh itu muncul. Ya, ada yang tanya dari Belgia. Jadi kalau malaikat ketujuh memberitakan berita bumi hancur, kebalik. Justru berita malaikat ketujuh ini bumi itu jadi seperti Taman Eden. Karena bumi jadi damai. Raja segala raja. Raja damai memerintah bumi. Nah ini loh. Oh berarti Mirta, tadi kamu telat masuk sih. Ya, saudara lihat ini. Dari Belgia ada pertanyaan. Jadi kalau malaikat ketujuh memberitakan beritanya, bumi ini hancur. Terus kiamat. Tidak. Ayo Mirta, terlambat masuk sih. Nanti ulangi lagi dari depannya. Jadi nggak usah takut. Iya, penggenapan nubuat Daniel juga yang akan memerintah di bumi. Oke? Terjemahan lain Filipus, Wahyu 10 ayat 7 tadi. Ini loh saudara. Waduh, saya lama mencari ini kapan, di mana? Ternyata ada di Wahyu 11 tadi ya. BS. Tetapi apabila malaikat ketujuh meniup trompetnya, Tuhan akan melaksanakan rencana rahasianya. Seru nggak rencana rahasianya? Seperti telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. MLT. Namun pada hari-hari suara malaikat yang ketujuh akan segera meniup sangkakalanya, maka rahasia Tuhan harus digenapi sebagaimana dia telah memberitakannya kepada para hambanya sendiri, yaitu para nabi. Nah sekarang saudara bayangkan, kiranya saudara bisa menangkap ya, ketika saya cara membacanya dengan ekspresi seperti itu, bahwa semuanya pada menunggu trompet malaikat ketujuh itu apa, karena itu keputusan rahasia surga yang tersembunyi. Ternyata ada di Wahyu 11 ayat 15 tadi. Oke, kita baca lagi ya. Karena ini banyak yang baru gabung, dengan cara baca saya seperti ini. Jadi pada penasaran. Wahyu 11. Oh, kenapa Filipus 11 ayat 15? Wahyu 11 ayat 15. Ayo kita lihat. Haleluya. Terima kasih Bapak. Semangat sekali saya. Ya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Nah ini dia. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Pasti nyaring. Karena ini keputusan rahasia Tuhan yang tersembunyi berabad-abad. Ribuan-ribuan tahun. Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Itu jelas Tuhan Yesus Kristus. Dan dia yang diurapinya. Itulah kita, gerejanya. Lalu ia bersama dengan gerejanya akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Masih nggak senang mendengar kitab Wahyu membahas akhir zaman? Wih, ini luar biasa. Oke, supaya cepat. Sekarang Wahyu 13. Jadi sekarang kalau kita sudah tahu betapa indahnya kitab Wahyu, betapa menyenangkannya akhir zaman karena kedatangan Tuhan Yesus itu indah. Sekarang Wahyu 13. Ayo cepat. Wahyu 13. Ayo Filipus mulai 1. Agak panjang dikit ya. Nggak apa-apa. Bayangkan untuk menerangkan gini saya perlu waktu 43 menit ini. Oke. Nah judulnya sudah menakutkan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Izinkan saya berkata, kalau saudara mendengar kata binatang di Alkitab, ya, ingat nomor 1 itu adalah sifat manusia yang seperti binatang ini. Jadi kalau saudara melihat konsep ini, nggak usah kita takut. Karena di dalam hidup kita ada banyak sifat binatang yang najis dan kotor. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10
berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Maaf, kalau ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Saudara nggak usah bingung melihat Wahyu 13 ayat 1. Sudah terjadi. Ingat pembukaan Olimpiade Paris 10 hari yang lalu. Ini dia. Jadi binatangnya itu. Ya, hal kedua kata binatang. Itu bicara negara-negara di dunia. Maka itu hampir semua negara di dunia simbolnya binatang. Apalagi negara-negara Eropa. Rata-rata simbolnya singa, simbolnya ini. Indonesia simbolnya Garuda. Hampir semua negara di dunia simbolnya binatang. Terus Filipus jangan keluar lagi. Supaya nggak bolak-balik masuk. Panjang ini pembahasannya. Boleh nggak usah dikeluarkan lagi Filipus supaya cepat. Apa artinya bertanduk 10? Tanduk itu bicara 2 hal. 1, kekuasaan. 2, kesombongan. Angka 10 itu angka lengkap atau genap. Berarti di akhir zaman ini muncul binatang yang kesombongannya lengkap 10. Kepalanya 7 angka sempurna, pintar, jenius. Ya, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ini kan pemerintah, ini kan otoritas. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Terjadi di Olimpiade Paris. Wih, Tuhan dina. Ya, tapi kita nggak usah bela. Tuhan nggak perlu kita bela. Saya tanya, saudara percaya nggak? Ini pun ada di dalam gereja Tuhan. Maaf, jangan tersinggung. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan arogan, angkuh, punya jabatan yang luar biasa. Dari Manokwari ada komen, selalu ada hikmat baru yang disingkapkan setiap kali lihat live kotanya Papi. Nah, itu karena Roh Kudus. Saudara nggak usah jauh-jauh lihat binatang di mana, di dalam gereja ini ada. Apa buktinya? Pertengkaran yang nggak habis-habis. Nah, yang menyedihkan itu Surabaya itu terpilih. Sejak dulu saya nggak tahu kenapa. Kota yang melahirkan begitu banyak hamba Tuhan, banyak kegerakan Surabaya. Tapi di Surabaya juga, saudara, terjadi hal yang menyedihkan. Ada 2 gereja besar yang kasusnya sama. Dan kenapa nggak mau belajar? 2 gereja besar di Surabaya ini kasusnya sama, mertua dan menantu perang. Menyedihkan. Karena apa? Masing-masing punya 10 tanduk, punya 10 mahkota. Bayangkan, dalam gereja. Gak usah tanya yang mana, gak penting. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Serupa. Jadi bukan. Kakinya seperti kaki beruang. Mulutnya seperti mulut singa. Stop dulu. Kalau sudah membaca kalimat-kalimat seperti kitab Wahyu, nggak usah diteliti macan tutul itu apa, beruang itu apa, singa itu apa. Enggak. Begini aja supaya cepat. Ini binatang munafik. Disebut macan tutul kok seperti beruang. Disebut beruang kok seperti singa. Disebut singa kok seperti macan tutul. Maaf. Lihat gereja Tuhan akhir-akhir ini. Disebut gereja, memang betul gereja, masih ada khotbah, ada doa, ada pujian. Tapi kok dilihat ke dalam lagi, kok ada bisnis di situ. Ada orang jual beli. Betul. Kenapa di dalamnya ada kemunafikan, ada peperangan,
rebutan kedudukan, masalah uang, masalah aset, kacau. Ya ini model kemunafikan gereja. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita yang ikut belajar sekarang jadi munafik juga. Jangan. Tiba-tiba muncul. Dan naga itu, loh dari mana ini? Naga ini dari mana? Ya pokoknya ada lah gitu ya. Ini dedongkotnya roh-roh di udara itu. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Saudara bayangkan. Kalau binatang-binatang di ayat 1, lalu binatang-binatang di ayat 2, ternyata itu adalah gereja Tuhan. Yang di dalamnya penuh kemunafikan, di dalamnya penuh pertengkaran, keributan. Ya, ada yang komen nih dari Illinois, Amerika. Gereja sekarang kebanyakan sudah seperti perusahaan keluarga. Betul. Saudara, maaf, saya tidak mau macam-macam. Tapi ini sedih. Lihat, akhir-akhir ini hamba-hamba Tuhan hebat mengorbitkan anak-anak kandungnya untuk ikut jadi pengkhotbah. Nggak salah kalau itu panggilan. Tapi dari berapa yang tahu? Maaf, jangan salahkan saya kalau saya ngomong ini, tapi itu fakta. Ternyata sebagian besar hamba-hamba Tuhan senior yang hebat-hebat itu mengorbitkan anak-anaknya untuk jadi pengkhotbah juga. Maaf. Itu ternyata masalah warisan dan aset kekayaan gereja supaya nggak jatuh ke orang lain. Filipus jangan keluar dulu. Lama nanti. Oke. Nah ini, buang waktu Filipus kalau harus begini lagi. Ini berapa kali Bapak tanya, kenapa sih harus keluar? Maaf, nggak ngerti saya Papi, karena belum ada penjelasan. Biarin aja, tetap begini. Aduh, menyedihkan sekali gereja-gereja ini. Betul, gereja akhir zaman ada beberapa yang fokus bisnis. Ya, oke ya. Nah, kepada gereja-gereja yang bisa dimanipulasi, maka naga itu memberikan kekuatannya. Perhatikan 3 hal ini ya, hati-hati. Naga itu memberikan kepada gereja-gereja munafik itu kekuatannya, tahtanya, 2, dan ketiga kekuasaannya yang besar. Walaupun di dalam gereja itu penuh keributan, ternyata mereka punya kekuatan dan mereka punya takhta dan mereka punya kekuasaan. Ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Nah, saudara, untuk mengerti ayat ini gampang. Lari ke Kejadian 3. Ketika ular itu dikutuk, masih ingat? Lalu ada firman, tumit perempuan, keturunan perempuan itu meremukkan kepalanya. Hebatnya sambungannya Kejadian 3 ke ayat 13. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Memang gereja yang benar itu bisa menghancurkan kepala naga itu. Tapi si naga itu ngeri sekali. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya dari salah satu dari 10 kepala itu sembuh. Maka seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu. Saudara bayangkan, sudah luka parah, sudah diremukkan.
Ternyata bisa sembuh. Dan ketika dunia melihat itu, mereka terkagum-kagum, lalu ikut. Faktanya sekarang ini, Tuhan tolong kami, supaya kami punya hikmat. Ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Karena naga itu memberikan kekuasaan kepada binatang itu, kepada gereja, kepada kita. Dan mereka, nah ini yang buat saya makin yakin, ada kata menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Mudah-mudahan perkataan saya tidak ditafsirkan salah. Lihat akhir-akhir ini, di dalam gereja-gereja tertentu, Tuhan Yesus kalah dengan nama satu orang yang paling dominan dan paling hebat di gereja itu. Salah satu tanda untuk melihat kekuatan binatang itu, karena kata menyembah ini yang saya mau keluarkan, bukankah kita di gereja juga menyembah Tuhan? Maka itu di ayat 4 ada 2 kali kata menyembah. Satu, mereka menyembah naga itu. Lalu yang kedua, mereka menyembah binatang itu. Saudara, bagi yang ragu-ragu, masa sih seperti itu Pak Daniel? Oke, izinkan saya bertanya. Ya, begini. Siapa yang percaya? Kira-kira 15 tahun belakangan ini, begitu kita bicara tentang gereja, apalagi yang pakai kata mega church, itu mengerikan. Tolong saudara-saudara yang ada di sebuah gereja, yang gembala saudara suka berkata mega church, mega itu gede, ngeri saudara. Cepat keluar dari gereja seperti itu, karena ditinggikan bukan Tuhan Yesus. Enggak ada ayat satupun di Alkitab yang berkata mega church. Dan begitu mega church, maaf, lihat 15 tahun belakangan, kalau saudara mau mengerti, berusaha mengerti, yang disembah oleh gereja-gereja itu adalah uang. Uang, materi, sukses, berhasil, kekayaan. Itu yang disembah, itulah mamon. Jadi saudara nggak usah lihat jauh-jauh siapa naga itu, binatang itu. Dan langsung bicara duit, uang. Hampir tidak ada. Perlu uang, perlu uang, perlu uang. Uang lagi. Mengerikan. Iya, gereja Laodikia aktif, kaya. Nah, jadi mulai hari ini jelas ya, kalau membaca kitab Wahyu ini bicara gereja. Maka itu pasal 2 dan pasal 3 kitab Wahyu didahului dengan surat kepada 7 gereja. Kenapa? Nah, dari sini saudara akan tertolong. Jadi kalau bicara kitab Wahyu, saudara lihat ini untuk gereja, bukan untuk antikris. Jangan mengagung-agungkan si antikris, naga itu, ular tua itu, binatang itu, the beast, gitu. Enggak usah takut. Itu barang kecil, karena Yesus sudah mengalahkan mereka semua waktu dia bangkit. Jadi lihat kata, dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Ngeri saudara, gereja-gereja besar itu ngeri. Mereka bisa manipulasi apa saja dengan firman.
Ayat 5. Dan kepada binatang itu, aduh Tuhan, diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Saudara, saya harus sampaikan ini supaya saudara tahu. Gereja-gereja yang ada kuasa naga dan binatang itu, ciri-cirinya kelihatan. Maaf, saya harus ngomong terus terang. Hai orang-orang muda, kalian diusahakan, kalimat pertama gitu. Kalian usahakan, kalau cari jodoh yang segereja dengan kita. Loh, itu ngeri sekali. Ya, segereja dengan kita. Dan saya baca tulisannya itu, dan saya pernah dengar khotbah di YouTube dari mereka. Karena kalau tidak segereja dengan kita, tidak sevisi dengan kita. Kalau saudara menikah dengan orang Kristen dari gereja lain yang tidak satu aliran dengan kita, kita nanti gak sevisi suamimu atau istrimu. Loh, lihat itu, mulutnya sombong. Dalam arti pengajaran di gereja kita ini paling benar. Ampuni Tuhan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Jadi kalau gereja itu berkata harus dengarkan kami, itu kan hujat. Enggak diajarkan dengarkan Tuhan Yesus. Dan mereka punya kata-kata yang, ya kan Tuhan gak ada di sini. Ya wakilnya Tuhan kan saya ini, gembala seniornya ini, pendiri gereja ini. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya. 42 bulan lamanya. Maaf. Untuk waktu ini 70 minggu, 42 bulan, 3,5 tahun. Maafkan, saya nggak bisa bahas ya. Saya harus pisahkan itu. Maaf. Jadi saya lewati kata angka minggu tahun bulan ayat 6. Lalu ia dapatkan gembala-gembala yang sudah didoktrin dengan pola pikir mereka dan selalu berkata tidak boleh terima pengajaran dari hamba Tuhan yang lain, harus dari kita saja. Maaf, lalu yang lain itu siapa? Tuhan ampuni kami. Memberikan kuasa untuk setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Harusnya nama Yesus di atas segala-galanya. Lihat ayat 8, ada kata menyembah lagi. Maka itu hati-hati. Ya, ini ada yang komen dari Jakarta. Di gerejaku yang sebelumnya, kalau jemaatnya ketahuan ikut kebaktian gereja lain, dibilang pengkhianat. Nah, apa enggak ngeri ini saudara? Pengkhianat. Apa cuma gerejamu yang paling benar? Maaf. Menyedihkan sekali. Ada yang komen lagi. Ayat-ayat Alkitab dipakai untuk cari uang persembahan. Betul. Aduh. Terus ada yang komen lagi. Bahkan kalau ada yang sudah masuk, lalu keluar, dikejar untuk ikut lagi. Ngeri saudara. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi, ini loh, akan menyembahnya. Jadi lagi sekali semua kata menyembah
yang harusnya dipakai untuk Tuhan akhirnya dialihkan kepada pribadi-pribadi tertentu di gereja mereka dan menyembah pengajaran mereka karena yang lain dianggap salah. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Jadi mereka tetap ke gereja beribadah, ada pujian, ada baca Alkitab, ada khotbah, ada doa. Tapi ternyata diarahkan ke pribadi yang bukan Tuhan Yesus. Maka itu ayat 9, Tuhan dengan sabar sekali ya berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya lama coba mengerti ayat ini. Ternyata Tuhan kita lembut sekali. Dia nggak mau ngajak ribut, tapi dia ngomongnya halus. Kalau kalian punya telinga, dengar ya yang aku ngomong. Maksudnya hati-hati dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang menarik diri kalian ke arah mereka, bukan ke arah Yesus. Itu maksud ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Yang nggak punya telinga, yang nggak bisa dengar. Yang nggak punya telinga benar, hanya mendengar suara si orang satu itu. Ngeri sekali. Ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ya akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya harus dibunuh. Naikkan lagi Filipus. Dengan dibunuh dengan pedang. Hati-hati. Ini bukan Tuhan yang menentukan. Awas. Yang menentukan untuk ditawan, untuk dipedang dan semua itu bukan Tuhan. Setan itu. Jadi salah. Bukan Tuhan yang menentukan. Maka itu kalimat ini, ayat ini dikunci dengan sebuah keputusan. Kalimat terakhir ayat 10. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara perhatikan, nah ini Tuhan Yesus yang ngomong. Yang penting di sini. Robi, Bapak senang kamu gabung. Coba lihat berapa terjemahan lain Filipus ayat 9 ayat 13 ini ya. Bapak tolong kami. Ya. Maaf ya, tadi ada berapa pertanyaan. Ini nggak bisa diputus karena panjang, nanti coba ya. AYT. Ya. Itulah ketekunan dan iman orang-orang kudus. Oke, terus naik lagi. PIS. Terus naik terus. Ya. Itulah sebabnya umat Tuhan harus tabah dan setia. TSI. Ya. Setiap orang ditentukan Tuhan untuk dipenjara. Nah, ini bukan kontradiksi ya. Saudara jangan bingung, enggak ya. Ditentukan oleh Tuhan enggak apa-apa. Kalau memang percaya Tuhan tentukan ya, saya percaya juga. Tapi dalam konteks kitab Wahyu ini, setan itu turut bekerja. Itu masalahnya. Dalam hal ini, bagian terakhir, Tuhan mengendaki agar kita umatnya tetap bertahan dan setia kepada Kristus dalam penganiayaan. Bukan setia dan bertahan kata pemimpin A, kata pemimpin B. Tapi setia dan bertahan kepada Kristus. Jangan salah. Tuhan tolong kami supaya dalam kondisi seperti ini, kalau toh terjadi aniaya untuk kami siap. Mampukan kami Tuhan. Kalau itu ketentuan-ketentuan yang ada. Oh ya, ada tambahan. Hati-hati, sudah diingatkan di 2 Korintus 11 ayat 14. Makasih Heri. Di mana si kunyuk bisa menyamar sebagai malaikat terang. Betul, hati-hati. Jadi dalam
penganiayaan dan penderitaan. Dengarkan kalimat ini. Dalam penganiayaan dan penderitaan sekalipun, saudara tidak boleh takut. Sebab akhirnya pun kemuliaan kita rasakan. Perikop kedua. Ayat 13. Sekarang perikop kedua. Ya. Oke. Perikop kedua. Ayat yang berapa tadi? Filipus 11 ya. Ya. Ayat 11. Wahyu 13. Judulnya. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Lagi sekali saya mau katakan. Binatang apapun yang tertulis di kitab Wahyu. Saudara, tubuh kita akan dibuat dari tanah. Masih ingat berapa kali kita belajar dalam Injil Matius, Injil Markus? Tiap kali kita membaca, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang menabur, ya, nabur di tanah. Ya, Markus 4, ada petani yang nabur, dia tinggal tidur, lalu ada malam, ada pagi, benih itu tumbuh. Nah, saya harap saudara mengerti. Ternyata kata bumi itu sebetulnya tubuh kita. Karena kita dibuat dari tanah dan di dalam bumi ini ditanami benih. Jadi saudara untuk mempelajari ini gak usah ragu-ragu. Ternyata kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, binatang-binatang jahat itu bisa muncul di hidup kita. Ini lihat terakhir-terakhir ini pembunuhan yang mengerikan, dimutilasi dan segala macam. Ada yang dicor, ada yang saudara, itu bukankah binatang itu keluar dari hidup manusia, dari dalam bumi ini? Dan aku melihat seekor binatang lain lagi nih, tapi binatangnya keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, kepalsuan antikris. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, kembali kemunafikan, kan bingung. Tadi ada macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa. Nah, itu kemunafikan, hidupnya nggak jelas siapa dia. Nah, ini lagi binatang itu keluar dari bumi, bertanduk dua seperti anak domba, tapi bicaranya seperti naga. Seperti seekor naga, nggak bisa. Ya, betul. Ada yang tanya. Jadi ternyata semua binatang yang di dalam kitab Wahyu adalah sifat manusia ini. Betul, itulah kita. Ya, jadi harus hati-hati. Maka itu jangan sibuk ngurusi binatang ini. Ternyata binatang-binatangnya ada di dalam kita. Kalau kita belum diperbarui dan bertobat. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya, kembali kata, menyembah binatang yang pertama. Itu tadi di perikop sebelumnya ya. Maaf saya nggak bisa kembali lagi. Nanti saudara dengar rekamannya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah, ibadah, berbakti, kebaktian binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Waduh, ngeri sekali ini saudara. Ya, ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Nah, saya ringkas 3 ayat ini sebentar. 12, 13, 14, satu-satu. Saudara, inilah ciri-ciri gereja akhir zaman.
Ternyata kalau gereja itu maju, yang hadir begitu banyak, maaf, ternyata tidak harus kuasa Roh Kudus yang mendatangkan orang-orang itu. Saya mau tunjukkan fakta ini. Gereja yang anggotanya orang-orang berduit dan orang-orang kaya, tanpa kuasa Roh Kudus dan tanpa kuasa Injil yang benar, bisa mendatangkan orang banyak. Loh, kenapa? Sekarang kalau gereja itu anggotanya orang-orang kaya, kan uangnya banyak. Maka gereja yang uangnya banyak itu bisa menyediakan fasilitas AC yang sejuk, kursi duduk yang enak dan empuk, yang pokoknya enak. Menyediakan pemain-pemain musik yang terkenal, menyediakan sound system yang indah dan enak didengar, menyiapkan alat sound system, speaker, mikrofon yang lembut, indah sekali. Lalu lightingnya, iya, Esther, bagaimana suamimu di Jogja? Puji Tuhan, ini seorang hamba Tuhan dari Wamena. Suaminya sedang cukup parah di rumah sakit Jogja, tapi masih ikut belajar. Ya Tuhan, kuduskan hidup ini, tubuh, jiwa, dan roh ini. Karena ternyata binatang itu adalah sifat manusia kita yang jahat betul. Saya teruskan ya saudara, ini penting sekali. Jadi kalau gereja itu uangnya banyak, bisa membeli semua fasilitas, LED, lampu yang bagus, suasana yang nyaman, dekorasi, ya enggak, istilahnya itu, interior desain yang manis, kursi yang empuk, dan yang enak, semuanya pemain musiknya jagoan, skillful. Maaf loh saudara percaya enggak? Gereja seperti itu tanpa Roh Kudus, tanpa pergumulan, tanpa karena uangnya banyak. Shalom juga dari Syok Pramono. Gereja seperti itu pasti bisa mendatangkan orang banyak karena nyaman, enak. Maaf. Nah, itu yang ada di ayat 12, 13, 14. Ternyata ada kekuatan lain di dalam gereja itu, sekalipun masih ada nama Tuhan Yesus, ada Alkitab, ada doa, doa ini, doa itu. Saya harap gak ada yang tersinggung untuk melihat gereja akhir zaman ini. Ayo kita periksa ayat 15. Setelah semua itu terjadi, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Lebih hebat lagi. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Itu tadi. Kalau bergabung di gereja yang kuasa binatang akhir zaman itu ada, maka orang itu ingin ke gereja lain dan dengar khotbah dari gereja lain, dianggap pengkhianat, saudara. Ngeri sekali. Nggak bisa terima keberadaan saudaranya dari gereja yang lain. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ini bentuknya. Dibunuh kalau tidak, diancam. Pernah terdengar kisah
Satu hari ada satu keluarga yang bergabung di gereja A di kota lain. Lalu mereka harus pindah kerja di kota B. Nah, di kota B ini ada gereja mereka yang dari kota A. Tapi letaknya itu jauh dari tempat tinggal mereka. Apalagi mereka punya anak 2. Jadi mereka tidak bisa gabung ke gereja yang sama di kota A. Karena letaknya jauh. Dan mereka gabung di gereja yang terdekat dengan rumah mereka. Apalagi di gereja yang baru ini ada fasilitas untuk pelayanan anak-anak yang cocok buat anak mereka. Saudara, ini kisah nyata. Ini bukan dongeng, bukan ilustrasi. Ketika ketua atau gembala senior gereja mereka yang di kota A tadi tahu bahwa anggotanya di kota B tidak mau kembali segereja dengan di kota A, mereka dikutuki. Wih, ngeri sekali, saudara. Sampai segitunya. Yang tidak mau menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Jadi maka itu jangan selalu katakan antikris. Ternyata dalam gereja pun terjadi hal seperti itu. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi jelas, bukan tanda milik Kristus, tapi tanda kelompok mereka sendiri. Waduh, ngeri sekali. Oh, ini ada Pak Wakum. Pak Wakum ini orang Dani ya. Maaf, iya, tidak ada itu kuliah teologi online, tapi bisa dengar ya di sosial media. Betul ya? Jadi di tangan kanan mereka dan di dahi mereka ada tanda sebagai trademark, sebagai tanda. Aduh, ngeri sekali. Jadi harus milik mereka, nggak boleh jadi milik Tuhan Yesus. Nah, saya harap dengan cara berpikir seperti ini, saudara ngerti kitab Wahyu ini. Ternyata tentang gereja Tuhan Yesus sendiri. Maka itu ada 7 surat kepada 7 gereja di pasal 2 dan pasal 3 kitab Wahyu itu. Menyedihkan sekali. Tuhan ampuni kami. Esther, kita tetap percaya ya ada mujizat untuk suamimu. Artinya ini yang di Jogja. Nah, sekarang kata tangan kanan dan dahi. Saudara jangan sibuk dengan tanda 66, kasih stempel. Ya, kira-kira 30 tahun yang lalu, ketika pertama kali ada istilah barcode yang muncul dari Amerika, Indonesia belum masuk. Wih, kota-kota di gereja. Awas tanda antikris, tidak boleh pakai belanja yang ada barcode-nya itu, yang garis-garis itu. Sekarang nggak bisa kalau nggak pakai barcode nggak bisa belanja. Dan itu jangan diartikan itu antikris. Enggak. Kenapa tangan kanan? Kenapa dahi? Ilustrasi saja. Tangan ini melambangkan pekerjaan. Dahi melambangkan pola pikir. Nah, jadi apa saja yang dikatakan di kitab Wahyu tentang tangan kanan diberi cap dan dahi diberi stempel, itu bicara semua pekerjaan tangan kita ada stempelnya surga, Tuhan, Bapa Yahweh, atau stempelnya sinode kita. Dahi melambangkan pola pikir. Apa yang ada di pola pikir ini? Itu menentukan siapa
Saudara, kira-kira ini nggak sedikit gereja-gereja yang aneh, apalagi yang dari Korea Selatan. Hati-hati, nggak tahu kenapa dari Korea Selatan ini kok aneh-aneh keluar pengajaran gereja yang aneh-aneh. Terus ada lagi gereja, saya nggak sebut namanya. Pokoknya yang gabung di gereja itu dilarang keras untuk ikut yang lain. Nah, ada beberapa anak saya ketika ketemu kelompok itu, kaget saya. Mereka dilarang oleh pemimpinnya untuk mengakui saya sebagai papanya, harus mereka yang dipanggil papi mami. Waduh, saya kaget juga. Ya, saya sih memang sedih. Bukan masalah saya kehilangan anak, tidak. Tapi kok ada gereja seperti itu di akhir zaman yang sudah tertulis. Jadi mereka punya tanda di tangan kanan dan tanda di pikiran mereka yang selain Tuhan Yesus. Aduh, ngeri sekali. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Nah, kembali ada kata yang penting di ayat terakhir, di perikop kedua ternyata juga sama. Di perikop pertama ayat terakhir tadi ada kata yang penting di sini. Ini yang luar biasa. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saudara, kita nggak usah bahas. Ya, izinkan saya kembali ayat 17 lagi sedikit. Nah, di dalam kelompok-kelompok gereja yang eksklusif, gereja yang merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Itu ternyata di dalam kelompok mereka, internal mereka, itu ada peraturan kalau belanja apa saja usahakan milik atau toko yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di dalam gereja kita ini. Pasti saudara ngerti yang saya maksud. Sampai segitunya supaya uangnya nggak lari kemana-mana tapi berputar ke dalam. Sudah terjadi. Nah, kalau kita ngerti ini, kasihan ya antikris ya, yang nggak tahu apa-apa disalah ngertikan. Padahal itu dalam gereja Tuhan. Nah, kenapa angka manusia itu 6? Karena manusia dilahirkan di masa ke-6 penciptaan. Ya toh? Masa ke-6 manusia, jadi masa ke-7 Tuhan istirahat. Jadi 6, 6, 6 itulah 3 kali manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi maafkan saya tidak pernah pusing, tidak pernah terpengaruh, tidak pernah tertarik membahas huruf 6, 6, 6. Terus nempel di tangan, nempel di dahi, ada chip yang dimasukkan lebih kecil dari beras. Udahlah, waktu vaksin, waktu COVID, itu 666. Saya nggak pernah bahas itu, nggak penting. Karena tanda satu-satunya dari kita, dari Tuhan untuk kita adalah kasih. Ingat Yohanes 13 ayat 34, 35. Perintah baru kuberikan kepadamu, bukan perintah yang lama, yaitu kasih. Maka kalau saudara dan saya menggunakan tanda kasih, maka seluruh dunia tahu bahwa kita ini murid-muridnya. Nah, jadi diakhiri dengan kasih. Kasih itu kudus, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menendam, dan seterusnya. Jadi mempelajari kitab Wahyu dengan konsep yang baru, yaitu menyenangkan. Karena pemilu akhir zaman untuk memilih pemimpin dunia, dan cuma ada 2 kandidat, Tuhan Yesus dan si setan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Saya tahu ada beberapa saudara masih bingung, panik. Nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah bingung. Yang penting di sini, jangan lupa ya, coba ayat yang ke berapa tadi, 10 Filipus. Yang penting di sini, ya ini penting saudara.
hikmat. Oke. Oke, ada komen ini. Sungguh sangat bersyukur Roh Kudus memimpin, membedah, membongkar kitab Wahyu dengan hikmatnya, bukan hikmat manusia. Sungguh ini pekerjaan Roh Kudus yang tulus, penuh, supaya kami bisa ngerti. Amin. Nah, betul, Roh Kudus luar biasa. Nah ini ya, Wahyu 13 ayat 10, supaya bingung-bingung yang panik, stop. Yang penting di sini ialah ketabahan iman orang-orang kudus. Yaudah, kita tetap tabah. Coba pakai terjemahan yang lain, Filipus. Yang penting di sini ya apa tadi? Sama-sama terima kasih ya, AYT bagian terakhir aja. Yuk naik lagi. Itulah sebabnya umat Tuhan harus tabah dan setia. TSI-nya, dalam hal ini Tuhan menghendaki agar kita umatnya tetap bertahan dan setia kepada Kristus dalam penganiayaan. Ini aja yang penting. Ya, saya ulangi lagi, bagi saudara yang masih belum ngeh, belum dapat betul, sampai masih ada rasa panik, bingung, nggak apa-apa. Tuhan nggak marah. Kita perlu waktu untuk mencerna. Ya, yang penting di sini. Tetaplah tabah, tetaplah setia, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kembali kepada Amin. Pak Pendeta Freddy atau Ayu. Ayo. Terima kasih Koden. Yuk, Kita sama-sama. mewartakan firman bagi kita semua. Tuhan memberkati Koden selalu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Pastor Daniel Alexander yang sudah Sama-sama. menyampaikan firman. Tuhan memberkati.